Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak memohon maaf ya apabila jika ada perkataan maupun perbuatan yang sekiranya tidak sopan ataupun tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya anak-anak ya. Jadi kalian selama liburan bagaimana? Apa kalian pulang kampung atau tidak? Yang pulang kampung atau yang masih pulang kampung, semoga diberi kesehatan ya di sana sampai tujuan ya. Yang tidak pulang kampung tidak apa-apa, tidak masalah, karena sama kayak Bapak. Bapak juga nggak pulang kampung, justru kampungnya dekat. Kampung Bapak di Pamulang, Pocis. Ya, oke. Jadi di video kali ini Bapak ingin menerangkan pembahasan soal ya. Jadi karena di bulan-bulan ini kita sudah mau mendekati PAT, penilaian akhir tahun, atau yang sering kita kenal yaitu ujian kenaikan kelas ya anak-anak ya. Jadi pada momen kali ini itu sangat penting ya bagi anak-anak untuk memperoleh nilai sebaik-baiknya, karena nilai dari UKK ini atau PAT ini sangat mempengaruhi nilai rapot kamu ya. Jadi sebaik mungkin kalian belajar ya. Oke. Nah, untuk membantu atau mengatasi solusi tersebut, Bapak mengadakan video, yaitu video pembahasan soal. Nah, video kali ini Bapak akan membahas soal di mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung capcus aja ya. Oke. Nah, di sini di nomor pertama yaitu surat Al-Kafirun, termasuk surat. Nah, kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini ketika ujian ya. Nah, ujian kali ini kalian harus paham ya. Ujian UKK kali ini yaitu tatap muka atau kalian ke sekolah. Jadi yang online yang mungkin bisa dibantu sama abang, kakak, ataupun teman, ataupun orang tua, nggak bisa lagi ya. Jadi kalian ngerjainnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, nah di sini apa sudah punya pembahasannya atau jawabannya ya. Nah, Bapak bacakan ya. Jadi surat Al-Kafirun termasuk surat. Nah, jawabannya yaitu surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran ya. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nah, jawabannya tuh yang dikuningin tuh, yang digaris bawahi sama berwarna kuning. Jadi surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah. Oke, anak-anak paham? Nah, kita next langsung soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini yaitu surat Al-Kafirun terdiri dari ayat. Nah, tadi udah disebutin tuh sebelumnya ya. Nah, di bagian sini nih, surat Al-Kafirun itu termasuk surat yang terdiri dari 6 ayat ya anak-anak ya. Jadi Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Oke. Nah, kita next langsung nomor berikutnya. Nah, di sini dalam susunan Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan yang nah tadi juga udah ada tuh kalau kalian cermati ya. Nah, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 ya dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, hafalin aja.
Al-Kafirun itu ada di urutan yang ke 109 ya, 109. Oke. Oke, next kita nomor berikutnya. Nah, di sini kata an-nasr diambilkan dari ayat pertama yang artinya di sini Bapak sudah memberikan jawabannya ya anak-anak ya. Nah, ayat pertama ini adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ya. Jadi arti tersebut diambil dari adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti lain an-nasr itu artinya adalah pertolongan ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, jawabannya adalah pertolongan Allah. Oke? Paham? Next, nomor 5. Nah, di sini nomor 5 ini adalah surat An-Nasr, menempati urutan surat yang kalau misalkan ini surat An-Nasr adalah surat yang ke 110 ya. Berarti dari yang Al-Kafirun tuh, setelah Al-Kafirun langsung surat An-Nasr. Nah ya, karena Al-Kafirun itu surat yang ke 109, kalau An-Nasr surat yang ke 110 ya. Pahamin ya. Kalau misalkan kalian ditanya Al-Kafirun berapa? 109. An-Nasr berapa? 110. Oke? Sip. Kita next langsung soal berikutnya. Nah, di sini ada soal kondisi kota Mekah sebelum Fathu Mekah, yaitu Fathu Mekah itu pembebasan ya artinya ya. Nah, di sini apa sudah memberikan jawaban pembahasannya. Jadi cermati baik-baik ya. Nah, jadi pembebasan Mekah atau Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 ya, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah ya, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, jawabannya yaitu pada zaman tersebut banyak sekali berhala ya. Bener ya. Jadi pas pembebasan Mekah itu berhala banyak sekali. Jadi dalam kegiatan atau tindakan Fathu Mekah itu benar-benar menghancurkan berhala tersebut ya. Berhala itu patung yang disembah pada zaman terdahulu ya. Oke. Nah, next nomor 7. Nah, di sini ada soal peristiwa Fathu Mekah berlangsung dengan cara. Nah, di sini Bapak udah punya pembahasannya ya. Nah, di sini pembebasan Fathu Mekah yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini Bapak kutip atau Bapak membuat warna kuning dalam suatu kalimat ya, atau suatu statement. Jadi tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadi tidak ada perang ya waktu pembebasan Mekah ya. Jadi kalau kalian ketemu jawab soal seperti ini, berarti peristiwa Fathu Mekah ini berlangsung dengan cara perdamaian ya. Jadi tidak ada pertumpahan darah dalam arti lain, yaitu perdamaian, atau tidak ada kebencian lah dalam tindakan tersebut ya. Oke, jadi jawabannya adalah perdamaian atau cinta damai ya. Oke, nomor 8. Nah, di sini nomor 8 ada soal burung ababil membawa batu yang berasal dari, ayo, pasti kalian juga udah ada yang tahu nih kalau kalian suka ngaji ya.
ngaji TPA, TPQ ya. Nah, Bapak bacakan ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tidak ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan burung ababil. Para pasukan dikatakan lari mencari perlindungan dari batu tersebut. Nah, dari Ibnu Yasar mengatakan, tidak semua tentara bergajah binasa seketika. Ada yang anggota tubuhnya hancur perlahan saat berlari, termasuk Abraha, pimpinan pasukan bergajah. Nah, jadi ada beberapa pendapat mengatakan batu yang dibawa burung ababil adalah batu panas dari neraka. Nah, ini udah Bapak kuningin ya. Jadi jawaban dari soal burung ababil membawa batu yang berasal dari neraka ya. Oke. Nah, pendapat ini merujuk pada kata sijil yang artinya kerikil neraka. Oke? Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk jawaban soal nomor 8 ini, burung ababil membawa batu yang berasal dari neraka ya jawabannya ya. Nah, di sini masuk topik matobi'i ya anak-anak ya. Nah, maaf Bapak pakai laser dulu. Oke. Nah, di sini ada huruf hijaiyah kola ya. Nah, di sini dibaca panjang sebab ada alif sesudah harokat. Ayo, ada alif sesudah harokat. Apa yo? Alif sudah harokat. Kita next dulu bentar. Nah, di sini ada jawabannya ya. Jadi untuk huruf hijaiyah dengan harokat fathah ketemu dengan huruf alif ya. Jadi ketemu harokat fathah ya. Jadi sebab dibaca panjang karena huruf qaf berharokat fathah. Fathah ketemu dengan alif ya. Jadi fathah ketemu dengan alif ya. Itu namanya matobi'i ya anak-anak ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini ada bacaan kolimun ya. Kolimun ini dibaca panjang sebab ada ya sukun sesudah harokat. Nah, sesudah harokatnya kita masuk ke pembahasan ya. Nah, di sini matobi ini kan ada 3 huruf ya. Alif, ya, sama waw ya. Jadi kalau misalkan di sini ya huruf hijaiyah dengan harokat kasroh, nah ketemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Nah, kalian sudah lihat ada kasroh ketemu ya sukun. Yang mana ayo? Yang ini ya anak-anak ya. Kasroh ketemu ya sukun. Jadi sebab dibaca panjang karena lam ya. Ini lam nih la ya. Lam berharokat kasroh, nih kasroh yang ke bawah ya. Nah, bertemu dengan ya sukun. Nah, ini ya mati dibilangnya ya mati atau ya sukun. Jadi kalau misalkan kasroh ketemu ya sukun berarti masuknya ke matobi'i ya, dalam kategori ya. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembahasan soalnya. Sekiranya cuma 10 soal saja, tapi semoga bermanfaat ya untuk anak-anak ya. Kalau misalkan masih ada pertemuan berikutnya, kita akan bahas soal lagi ya di Al-Quran Hadis. Tetap 10 soal juga ya anak-anak. Jangan lupa kalian juga baca-baca ya LKS-nya atau website yang sudah Bapak sediakan. Yang Google Site itu Ruang Belajar Online. Baca-baca aja materinya. Kalau misalkan ada kendala atau kesulitan dalam pemahaman materi, silakan japri aja ke Bapak, oke? Cukup sekian dari video
penjelasan pembahasan soal mata pelajaran Al-Quran Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.